penerima kuasanya yang sah, maka penerima kuasa harus melakukan pendaftaran kehadiran sebelum memasuki ruang rapat dengan menunjukkan tanda pengenal yang asli dan sah, serta wajib melengkapi dengan surat asli surat kuasa dan salinan tanda pengenal pemegang saham yang memberikan kuasa. Pimpinan rapat berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis POJK titik 04 garis 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka dan pasal 12 ayat 19 anggaran dasar perseroan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Untuk menjamin kelancaran jalannya rapat, ketua rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting. Quorum pelaksanaan rapat sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, POJK dan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk semua mata acara rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Pembahasan mata acara dilakukan secara berkesinambungan sesuai etika dan bahasa yang satu. Sesi tanya jawab. Pada setiap akhir pembahasan mata acara rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat. Sesi tanya jawab untuk setiap mata acara rapat akan dilaksanakan maksimum 10 menit. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan secara lengkap dan mengangkat tangan agar petugas dapat mengambil formulir pertanyaan tersebut untuk diperlihatkan kepada notaris guna pengecekan keabsahannya dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rapat. Bagi yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Inggris dan pertanyaan tersebut diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia. Pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata acara yang akan dibahas. Pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh pimpinan rapat untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Pelaksanaan pengambilan keputusan. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Untuk semua mata acara rapat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham yang hak suara yang hadir dalam rapat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mengikuti prosedur sebagai berikut. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 kali suara dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang diwakilinya atau dimiliki. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain atau blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir voting yang telah diisi kepada notaris untuk selanjutnya akan dihitung oleh notaris. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau blanko pada saat pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang rapat pada saat dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau sebelum rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat.
Selama rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam ruangan rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya rapat. Apabila selama rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya rapat, maka pimpinan rapat dapat meminta bantuan dari pihak lain yang dianggap tepat oleh pimpinan rapat untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan wajar. Demikian pokok-pokok tata tertib rapat yang dapat dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta rapat agar rapat berjalan dengan baik dan tertib. Selanjutnya, dengan ketentuan pasal 12 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal semua anggota komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Berdasarkan surat penunjukan pimpinan rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 3 Oktober 2025 nomor 011 garing KPC strip RUL garing angka Romawi 10 garing 2025. Direksi telah menunjuk Bapak Abdul Nur selaku Direktur Departemen Perseroan sebagai ketua rapat untuk memimpin rapat ini. Kepada Bapak Abdul Nur kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin atas nama direksi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham pada rapat ini. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut POJK nomor 15 garing 2020. Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Pemberitahuan rencana rapat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 25 September 2025. B. Pengumuman rencana rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Investor Daily pada tanggal 2 Oktober 2025. C. Pemanggilan rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2025. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, agenda rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Agenda pertama, 1. Mengusulkan untuk memberikan persetujuan atas segala tindakan hukum yang telah dilakukan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan pengangkatan kembali perubahan susunan Dewan Komisaris. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Untuk mengetahui
apakah rapat dengan agenda sebagaimana kami sebutkan tadi memenuhi quorum atau tidak? Kami persilahkan Bapak Satria Amikutra, A. Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Konotariatan, Notaris di Jakarta, untuk membacakan jumlah saham yang hadir atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya dalam rapat ini. Terima kasih Ketua Rapat. Selamat siang hadirin yang terhormat. Saya, Satria Ami Putra A, Notaris di Jakarta. Dengan ini saya memberitahukan quorum untuk pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kapuas Prima Kol Tbk. Setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 16.718.376 saham, yang merupakan 66,21% dari sebanyak 25.250.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris, Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Karena rapat ini telah mencapai quorum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka rapat umum pemegang saham luar biasa ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda rapat yang telah saya sebutkan tadi. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami membuka rapat pada hari ini pada pukul 14:18 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Agenda rapat pertama. 1. Mengusulkan untuk memberikan persetujuan atas segala tindakan hukum yang telah dilakukan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan pengangkatan kembali, perubahan susunan Dewan Komisaris. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan agenda rapat pertama sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Meratifikasi, mengakui, dan menyetujui seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2024
sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025, 12 November mungkin ya, mohon maaf, sampai dengan tanggal 12 November 2025, dan menyatakan bahwa para pemegang saham menerima segala tindakan hukum yang dilakukan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama periode tersebut di atas, dan oleh karenanya segala akibat dan tindakan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas merupakan tanggung jawab perseroan. 2. Menyetujui dan mengangkat kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2030 menjadi sebagai berikut. Susunan direksi. Direksi utama Tuan Harjanto Wijaya. Direktur Tuan Hendra Susanto William. Direktur Nona Evelyn Kio. Direktur Independen Tuan Fadlinor. Susunan Dewan Komisaris. Komisaris utama Tuan Sid Antoni. Komisaris Tuan Kionata. Komisaris Independen Tuan Dr. Andos Haji Bambang Giri Arianto, Sarjana Ekonomi, Master Business of Administration, Magister Hukum. Pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. 3. Memberikan wewenang dan atau kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan atau diisyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan tanpa ada yang dikecualikan. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan formulir. Terima kasih Ketua Rapat. Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
Apakah di antara Bapak atau Ibu ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap usulan-usulan tersebut di atas? Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, mohon untuk mengangkat tangan. Terima kasih Ketua Rapat. Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. Baiklah, karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Bapak Notaris untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan sebagaimana disampaikan tadi. Terima kasih Ketua Rapat. Bapak atau Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin sekalian, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14.000 suara, dan pemegang saham yang menyatakan blanko sebanyak 0 suara. Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju sebanyak 16.789.376 suara, atau yang merupakan 99,99% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Karena suara yang setuju dalam rapat ini adalah sebanyak 16.718.769.376 suara saham atau 99,9%, dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 3 Junto pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-usulan tersebut di atas. Hadirin yang terhormat, karena sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan
yaitu sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat umum pemegang saham. Tidak ada usulan yang kami terima dari pemegang saham untuk dimasukkan ke dalam mata acara rapat. Maka selesailah sudah seluruh acara rapat umum pemegang saham luar biasa pada hari ini. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, dengan telah diambilnya keputusan untuk acara rapat ini, maka rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kapuas Primakol Tbk telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para undangan lainnya atas kehadiran serta partisipasinya pada acara rapat ini. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kapuas Primakol Tbk kami tutup secara resmi pada pukul 14:31 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.